Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Shim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, dan para murtadin Indonesia, khususnya murtadin Aceh, dimanapun berada dalam keadaan apapun. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya selalu berdoa supaya saudara dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, maupun dari sakit penyakit. Lebih-lebih lagi dari virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah, imanilah, percayalah, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak hal. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir secara akal yang sehat. Berpikir dengan jernih dan berpikir secara kritis, serta tidak lupa saya katakan, jangan takut murtad. Nah, jadi kita ingin membahas satu hal Bapak Ibu, di mana dalam hari-hari ini sangat viral di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, di mana seorang ustadz ditangkap oleh Densus 88. Nah, kenapa ditangkap? Berhubungan dengan teroris. Seorang ustadz yang seharusnya mengajarkan ilmu agama, mengajarkan bagaimana orang dekat dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, mengajarkan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Justru ustadz tersebut terlibat teroris. Nah, layakkah disebut ustadz atau tidak? Silahkan Bapak Ibu berpikir sendiri. Makanya selalu saya berkata, berpikirlah dengan akal yang sehat dan berpikir secara kritis. Nah, jangan dianggap ustadz. Orang bisa bahasa Arab sedikit, fasih membaca 1-2 ayat, bisa menghafal 1-2-3 hadis, lalu dianggap ustadz. Nah, lihat apa yang dia sampaikan. Lihat apa yang dia ajarkan, sehingga orang tersebut layak dipanggil ustadz. Tidak seperti dalam yang kita lihat dalam 2 hari ini. Kita anggap orang ini ustadz, banyak orang menghormati beliau, banyak orang senang dan suka sama orang tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Ditangkap. Kenapa ditangkap? Teroris. Bapak Ibu, jangan sampai Indonesia ini diarab-arabkan. Indonesia ingin disuriahkan. Indonesia ingin diirakkan. Indonesia ingin dipalestinakan. Indonesia ingin diirankan. Saudara lihat, bangsa-bangsa yang banyak teroris itu agamanya apa? Kenapa dari agama itu muncul teroris? Ini kenapa? Silahkan Bapak Ibu pikirkan sendiri. Saya setuju bahwa agama Islam itu bukan teroris. Saya sangat setuju. Agama Islam itu bukan teroris, karena orang tua saya juga beragama Islam. Beliau bukan teroris. Mama saya beragama Islam. Mama saya bukan teroris. Teman-teman saya di pondok pesantren daerah Lusmawe, mereka beragama Islam. Dan banyak sekali teman-teman saya itu seorang ustadz. Ada yang sudah menjadi pimpinan. Pimpinan apa Bang Pendi? Pimpinan pesantren. Tapi mereka juga bukan teroris. Dan saya juga tahu mereka mengajarkan nilai-nilai akhlak, adab, sopan santun kepada murid dan santri yang mereka ajari. Di mana mereka melayani, di mana mereka menjadi seorang ustadz. Santriwan dan santriwati yang mereka didik itu diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Agamanya Islam dan bukan teroris. Makanya sekali lagi saya setuju Islam itu bukan teroris. Sahabat saya, teman saya, kerabat saya itu semua beragama Islam dan mereka bukan teroris. Mama saya agama Islam dan bukan teroris. Dan kita melihat di sekitar kita, teman sahabat kita, mereka agama Islam tetapi mereka juga bukan teroris. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Apa tetapinya Bang Pendi? Teroris yang ditangkap oleh Densus 88, yang khusus ditangkap di Indonesia, itu agamanya Islam.
Beberapa waktu yang lalu seorang ustadz. Nah, kita ketahui ustadz ini bukan dari pihak kekristenan. Kalau dari pihak kekristenan itu pendeta, evangelis, hamba Tuhan, pastor. Tapi ini seorang ustadz ditangkap karena teroris. Agamanya apa? Islam. Ngebom Bali itu juga teroris. Agamanya apa? Islam. Nah, di gereja bom, orang lagi ibadah, bom bunuh diri terjadi di daerah Surabaya, di daerah Makassar beberapa waktu yang lalu. Nah, di daerah Surabaya juga pernah terjadi di sebuah gereja Katolik terjadinya bom bunuh diri. Nah, teroris dan agama teroris itu Islam. Nah, sekali lagi saya sangat setuju, Islam bukan teroris, tetapi teroris yang ditangkap di bangsa dan negara ini semuanya beragama Islam. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan asal memanggil ustadz. Dan saya mengajak saudara semuanya, jangan sampai bangsa dan negara kita ingin disuriahkan. Nah, makanya kita patut menjaga bangsa dan negara kita, patut menjaga Pancasila. Kita harus berada di dalam lingkar Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai suku, berbagai agama, tapi kita di dalam berbangsa dan bernegara, kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Makanya, ayo kita harus melawan terorisme. Jangan kita biarkan mereka tinggal di bangsa dan negara kita. Agama apapun teroris itu, jangan sampai mereka tinggal di bangsa dan negara kita, agar bangsa dan negara kita aman, damai, tentram. Jangan sampai mereka ingin membawa faham khilafah kepada bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara kita berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, saudara-saudariku yang kasih Tuhan, kita para hamba Tuhan, penginjil, wajib memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita supaya selalu berhati-hati, baik terhadap ustadz maupun terhadap yang lain. Kenapa berhati-hati terhadap ustadz? Karena sebagaimana beberapa hari yang lalu ada ustadz yang ditangkap karena teroris. Begitu juga orang tua, jaga anak-anak saudara, jangan sampai diajarkan oleh ustadz yang punya pemahaman teroris, yang ingin mengubah ideologi anak-anak Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita wajib menjaga bangsa dan negara kita agar selalu aman, damai, dan tentram. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasyah Warwah Kodes.